Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Sampai. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Yang terhormat Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Sophia Kurniasari Purba. Yang saya hormati para pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan CPNS KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat, kawan-kawan tim hukum KPU Provinsi Jawa Barat, dan Sobat JDIH yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini, pada kegiatan MH membahas hukum JDIH KPU Provinsi Jawa Barat seri ke-14, kita semuanya dapat hadir, berkumpul bersama dan saling bersilaturahmi melalui Zoom meeting. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan undangan yang telah disampaikan, bahwa pada MH seri 14 ini kita akan membahas terkait dengan laporan tahunan di bidang hukum tahun 2025. Nah, sebenarnya apa yang kita ingin bahas pada hari ini, itu sebelumnya pada seri-seri MH sebelumnya juga sudah dibahas. Jadi pada kesempatan ini hanya sebagai pengingat bagi kita semua bahwa di akhir tahun 2025 itu ada beberapa kewajiban laporan tahunan di bidang hukum yang harus kita selesaikan. Dan beberapa di antaranya juga itu nanti akan diselesaikan di bulan Januari. Nah, nanti secara spesifik kita akan sampaikan kembali, tapi sebelumnya dari Bu Kadip menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan ini tidak dapat hadir sehubungan Bu Kadip masih sedang di dokter untuk melakukan pemeriksaan. Nah, pada kesempatan ini kami mohon perkenan kepada Ibu Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk memberikan pengarahan dan sekaligus nanti membuka kegiatan kita pada kesempatan ini. Waktu dan tempat disilakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat para pimpinan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Hadir juga mendampingi saya Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Bapak Hasanuddin, serta tim KPU Provinsi Jawa Barat, para Kasubag Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat, serta jajaran sekretariat baik yang hadir di provinsi maupun di kabupaten kota. Pertama-tama mari kita mengucapkan panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita dapat kembali berkumpul walaupun secara daring dalam forum ini yang membahas tentang pembahasan evaluasi akhir tahun yang tadi disampaikan oleh Pak Kasubag. Hari ini kita menyadari begitu ya bahwa akhir-akhir tahun ini ada kewajiban. Mungkin kita pandang ini sebagai rutinitas administratif, namun kita juga bisa melihat ini sebagai momentum krusial ya bagi kita untuk
mengevaluasi dan mengukur kualitas tata kelola lembaga di masing-masing satuan kerja di Komisi Pemilihan Umum. Nah, Bapak dan Ibu, kami mengingatkan kembali untuk sesuai dengan keputusan KPU nomor 10 tahun 2022, itu diingatkan kembali bahwa kita ada kewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum ya setiap semester. Nah, kali ini nanti tahun ini juga kita akan menyampaikan laporan JDIH itu dalam tahunan, tapi kita akan menunggu surat dari KPU RI sembari menunggu Bapak dan Ibu mempersiapkan gitu ya laporan sesuai dengan format yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian selain itu juga di keputusan KPU nomor 855 tahun 2025, nah itu situ juga ada kewajiban kita untuk menyampaikan laporan SPIP ya, laporan tahunan SPIP. Nah, di situ diingatkan kembali bahwa kita akan menyampaikan itu tanggal 31 Januari di tahun berikutnya. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin juga sudah mengikuti program MH ya di 855 itu juga ada jangan lupa gitu ya ada lampiran 4.1.b. Itu ada daftar uji penyelenggaraan SPIP. Nah, di situ kemarin kan Inspektorat juga mengingatkan kita ya, lampiran tersebut juga diisi berikut dengan bukti dukungnya. Jadi kita kalau untuk SPIP ini kita punya mungkin spare waktu yang agak leluasa begitu ya. Nanti untuk tahun depan Bapak dan Ibu mengisi ya tadi ya laporan tahunan dan daftar uji penyelenggaraan SPIP sebagaimana diatur di lampirannya. Nah, kemudian juga kita ada kewajiban terkait dengan zona integritas ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai surat KPU RI nomor 1776 di situ juga telah diingatkan kembali bahwa kita ada paling tidak minimal 3 tugas, yaitu pertama, membuat video berdurasi 10-15 menit. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ya, tentang konten pembangunan zona integritas di masing-masing satuan kerja menuju WBK WBBM. Nah, itu tolong kalau bagi yang belum tolong disegerakan. Yang kedua itu adalah mengisi lembar kerja evaluasi. Sebagaimana ada link yang sudah dicantumkan oleh KPU RI juga di surat 1766. Nah, LKE tersebut harap Bapak Ibu untuk mengisi lembar kerjanya. Nah, kemudian yang ketiga itu kita juga ada menyusun laporan hasil pembangunan zona integritas. Nah, kapan dikumpulkan? Di surat 176 itu paling lambat tanggal 30 Desember tahun 2025. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami berharap tadi ya luar biasa gitu ya, banyak sekali yang harus kita sampaikan begitu ke KPU RI dari dalam waktu-waktu akhir tahun hingga bulan depan ini. Nah, kami berharap laporan akhir tahun yang kita susun ini merupakan cermin ya, merupakan refleksi gitu ya bagi kita sudah sejauh mana kita melakukan inovasi di dalam kerja-kerja kita baik di JDIH, SPIP dan zona integritas, dan juga mungkin juga pengingat bagi kita mungkin tahun depan bagian-bagian mana lagi yang kita perlu perbaiki begitu ya, dan kemudian ditingkatkan kembali. Nah, saya berharap dalam forum ini Bapak dan Ibu nanti tim sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat juga akan memandu Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, memfollow up. Bapak Ibu juga bisa report. Jangan takut gitu ya memberitahukan atau mempertanyakan mungkin hal-hal yang kurang dipahami ya selama kemarin program MH kemarin kan berproses gitu ya, menyampaikan materi dan kemudian memperkuat Bapak dan Ibu sekalian gitu ya supaya laporan ini sangat-sangat representatif gitu ya, sangat-sangat mencerminkan gitu ya keadaan yang ada di lembaga Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya berharap nanti di dalam diskusi ini kita mendorong Bapak dan Ibu sekalian dapat menyampaikan dan menuntaskan laporan-laporan tersebut kalau bisa sebelum waktunya. Nah, ketika nanti kami diminta oleh KPU RI
Bapak dan Ibu, ya kita mungkin mudah-mudahan ya Pak Hasannya Jawa Barat itu nomor 1 urutannya begitu ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Akhir kata eh, dengan eh, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan pembahasan evaluasi laporan akhir tahun pada program membahas hukum seri ke-14 dengan resmi dibuka. Selamat bekerja dan salam integritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kabak atas pengarahan yang telah disampaikan pada kita semua. Tadi Bu Kabak kembali menyampaikan bahwa MH seri 14 ini sebagai pengingat pada kita semua terkait dengan beberapa kewajiban laporan tahunan di bidang hukum yang harus kita selesaikan. Nah, ada JDIH, ada SPIP, dan ada pembangunan zona integritas. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, untuk memanfaatkan waktu, hari ini kita sebenarnya lebih santai aja, karena pembahasan kita pada hari ini sebenarnya merangkum terkait dengan beberapa pembahasan yang sebelumnya telah kita bahas. Secara detail itu sebelumnya juga sudah dibahas. Nah, hari ini kita hanya mengingatkan, dan mungkin nanti kita bisa lebih banyak diskusi juga ya apabila misalkan masih ada hal-hal yang kurang dimengerti. Nah, itu kita bisa diskusikan. Baik, pertama tadi sudah disampaikan bahwa laporan tahunan di bidang hukum itu ada 3. Ya, pertama, laporan JDIH tahun 2025. Yang kedua adalah laporan semester SPIP, karena sekarang udah masuk di semester 2, jadi nanti itu yang akan kita laporkan. Sebelumnya semester 1 sudah. Nah, kemudian ada laporan penilaian pembangunan zona integritas. Nah, ini juga di akhir tahun ini harus kita segera selesaikan. Pertama kita bahas dulu terkait dengan laporan JDIH. Mungkin Mas Topan boleh minta tolong ditampilkan di screen. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan MH beberapa waktu lalu, ya kita telah kembali mengingatkan bahwa kebijakan pelaporan JDIH di KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Kota Jawa Barat itu ada 2 laporan. Ada laporan bulanan dan ada laporan tahunan. Next, Mas. Next. Next. Nah, sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa untuk laporan tahunan itu disampaikan paling lambat tanggal 10 Desember tahun 2025. Tetapi sampai saat ini surat dari KPU RI terkait dengan permohonan laporan JDIH itu belum terbit, sehingga saat ini kita masih menunggu surat tersebut. Nanti setelah surat KPU terbit, itu kita akan KPU Provinsi Jawa Barat akan menyampaikan surat ke KPU Kabupaten Kota ya terkait dengan pelaporan tahunan JDIH tahun 2025. Next, Mas. Nah, oleh karena itu untuk sementara ya silahkan laporan tahunan JDIH tahun 2025 itu disusun berdasarkan surat KPU RI nomor 2966 bla bla 2024. Ini sebelumnya di materi MH juga telah kita sampaikan. Jadi formatnya seperti ini. Dan kami kembali mengingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan lagi ada ya, tolong baca aturannya dulu baru kemudian dieksekusi. Ini juga menjadi catatan pada evaluasi pelaporan evaluasi JDIH tingkat nasional yang beberapa waktu lalu kami hadiri di Padang. Ya. KPU RI memberikan penghargaan kepada KPU Kabupaten Kota, tetapi satupun KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat tidak ada yang masuk 5 besar. Salah satu catatan evaluasi, ya, karena ada laporan yang tidak sesuai dengan format. Dan nilai yang paling tinggi
Itu terkait dengan laporan yang disampaikan. Nah, makanya tadi apa yang disampaikan oleh Bu Kabak, jadi laporan ini bukan hanya sekedar formalitas, ya, tetapi menggambarkan apa yang telah kita lakukan selama setahun ini, ya, bukan hanya sekedar asal selesai dan disampaikan, melepaskan kewajiban, tetapi apa yang dicantumkan di dalam laporan itu menggambarkan apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini. Dan itu menjadi bahan renungan, bahan refleksi kita untuk perbaikan di tahun berikutnya. Jadi tolong dicek kembali dan untuk saat ini format laporan disesuaikan dengan ini karena kemungkinan besar juga palingan kalau ada perubahan hanya sedikit sedikit. Ya, ini dipastikan benar sesuai. Yang paling banyak juga yang tidak sesuai itu soal teknis teknis pengelolaan misalkan, ya, misalkan sudah memiliki struktur, nah dicentang ya, tapi itu ada penjelasannya, nomor keputusan penetapan tim pembina dan tim teknis itu dicantumin. Soal SOP juga itu ada keterangannya. Nah itu tolong hal-hal seperti itu diperhatikan dengan baik, ya. Termasuk yang banyak juga yang kurang itu terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh misalkan, apakah memiliki Instagram? Saya yakin semuanya punya, ya kan? Tetapi tidak mencantumkan nama akunnya apa. Ya, jadi disertai dengan link URL-nya yang ketika orang klik itu bisa langsung terkoneksi. Jadi hal-hal seperti itu tolong diperhatikan. Termasuk kemarin catatan dari narasumber dari operator JDA KPU RI terkait dengan kegiatan-kegiatan khususnya yang terkait dengan JDIH. Ya. Di tahun 2025, contoh misalkan kita salah satu program JDIH kita adalah program MH. Tolong dipastikan MH seri 1 sampai dengan terakhir nanti ya yang akan kita laksanakan di tahun 2025 ini itu semuanya dicantumkan. Ya. Jangan sampai ada yang tidak mencantumkan. Karena itu nilainya lumayan tinggi yang seperti itu. Ya. Kemarin juga ada catatan dari narasumber, tolong diberikan keterangan kegiatannya. Nah, supaya lebih memudahkan, kenapa kami meminta di media sosial itu update, ya, sehingga ketika ada pelaporan seperti ini, jadi captionnya itu tinggal di copy bisa dicantumin. Contoh misalkan nama kegiatan, ya, program MH membahas hukum JDA KPU Provinsi Jawa Barat seri 14. Nah itu kemudian tanggal kegiatannya, misalkan Jumat 19 Desember 2025. Jumlah peserta. Nah, Bapak Ibu kan bisa lihat di bisa lihat siapa aja yang terundang kan? Dikali dengan berapa satker misalkan. Kemudian kapasitasnya apa? Kalau misalkan saat ini KPU Kabupaten Kota itu sebagai peserta. Kemudian foto kegiatan yang dimaksud. Jadi foto kegiatan-kegiatan ini kalau nggak mau repot apa yang dipublikasi di media sosial itu tinggal copy, pindahin. Kemudian ada narasinya seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu tolong diperhatikan termasuk dengan sarana dan prasarana yang dimiliki. Misalkan punya ruang JDIH, punya standing JDIH. Terus punya apa lagi terkait dengan JDIH? Itu bisa dicantumin. Nah, itu sebagai pengingat terkait dengan laporan JDIH. Jadi untuk saat ini minta tolong disusun sehingga karena kemungkinan besar juga itu biasanya mepet-mepet waktunya. Ya. Hari ini surat KPU RI misalkan terbit, kadang kami terima malam sehingga besoknya kemudian baru surat tindak lanjutnya. Nah, itu
waktunya kita nggak tahu nih, ya bisa berapa hari nantinya. Tapi selama ini itu nanti waktunya sangat singkat. Jadi tolong dari sekarang itu sudah disesuaikan. Sehingga nantinya ketika sudah ada format resmi yang terbit terkait dengan laporan tahunan JDA tahun 2025, kalau misalkan ada perubahan, yaitu bisa langsung segera disesuaikan. Dan insya Allah nanti mulai hari Senin juga kita akan share link. Nanti kita buatkan misalkan laporan JDIH itu nanti per Satker. Jadi silakan di upload draft, ya, draft laporannya. Jadi nanti kami KPU Provinsi juga bisa memonitoring melalui hal tersebut. Itu untuk laporan JDIH. Tetapi yang pasti bahwa laporan JDIH ini biasanya itu disampaikan di akhir Desember 2025. Kalau kita berkaca di tahun lalu, ini suratnya per 23 Desember. Ya. Surat per 23 Desember itu belum tentu diterima KPU Provinsi per 23 Desember. Taruhlah misalkan 24, ya kan? Atau hari apa. Dan itu kan lumayan banyak juga tanggal merah kan? Nah, tahun lalu itu laporan disampaikan paling lambat tanggal 29 Desember. KPU Provinsi harus menghimpun semua laporan JDIH KPU Kabupaten Kota di wilayahnya. Sehingga tidak mungkin provinsi memberikan batas waktu ke KPU Kabupaten Kota tanggal 29. Pasti sebelum itu. Nah, biasanya 2 hari sebelumnya itu kita sudah memberikan itu. Jadi ini sebagai gambaran. Jadi minta tolong itu sudah mulai dipersiapkan. Kemudian berikutnya untuk laporan SPIP. Bisa ditampilkan. Nah, untuk laporan SPIP ya, di samping kartu kendali yang dilaporkan tiap bulannya ya, yang masih telat-telat itu tolong diperhatikan. Nah, untuk laporan SPIP itu ada laporan semesteran. Semester 1 sudah. Sekarang semester 2. Berdasarkan keputusan 855 sesuai dengan format yang baru ya, itu akan disampaikan paling lambat di tanggal 31 Januari di tahun berikutnya, berarti ini 2026 nantinya akan dilaporkan. Mungkin bisa langsung ke itu Mas, ke slide 6 coba. Nah, ya. Next oke. Nah, ini ya penyerahan laporan di step 5 itu. Penyerahan laporan 6 bulan sekali. Ya, itu di 31 Juli untuk yang semester 1. Nah, untuk semester 2 itu di 31 Januari. Sehingga laporan SPIP semester 2 tahun 2025 itu disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2026. Next. Nah, ini formatnya seperti ini ya. Sistematika laporan bisa dilihat. Saya pikir yang semester 1 juga kurang lebih sama ya dengan format ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan di 855 2025 itu ada tambahan lampiran. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Kabak. Next Mas. Nah, ini terkait dengan tabel daftar uji penyelenggaraan SPIP. Itu tabelnya itu ada di keputusan 855. Next Mas, bisa ditampilkan. Nah, ini kurang lebih banyak juga ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau di 1356 itu belum ada yang ini. Tetapi di 855 itu ada mencantumkan lampiran seperti ini. Jadi ini nanti bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan SPIP semester 2 2025.
Saya nggak perlu bacakan satu persatu Bapak Ibu sekalian, nanti silakan dibaca masing-masing karena ini lumayan apa banyak ya. Itu termasuk dengan bukti-bukti dukungnya ya. Ini kurang lebih sama dengan LKE pembangunan zona integritas. Nah, tapi saya yakin karena ini udah terbiasa dengan hal ini, maka ini tidak menjadi rumit bagi Bapak Ibu sekalian. Berikutnya di pembangunan zona integritas. Nah, untuk udah, Mas. Nah, untuk laporan eh, penilaian pembangunan zona integritas ya. Ini sebelumnya udah ada surat juga dari KPU RI. Tadi disebutkan juga oleh Bu Kaba surat KPU RI nomor 1776. Kemudian ada juga surat dari Pak Sekjen nomor 3734 tahun 2025 yang pada pokoknya menyampaikan terkait dengan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan zona integritas. Nah, di laporan ZI ya, di laporan ZI ini ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan. Ini ada laporannya. Bisa Mas ke itu slide next, next, next. Nah, ini ada format laporan sesuai dengan surat yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi nanti minta tolong juga ini dibuat laporannya sesuai dengan format ini. Mungkin Bapak Ibu yang familiar terkait dengan isian LKE ya. Tetapi ini kami juga mengingatkan bahwa di samping LKE yang diisi ini juga ada laporan hasil pembangunan zona integritas yang harus dibuat. Dan kami juga mengingatkan bahwa itu ada video. Saya pikir di materi MH beberapa waktu sebelumnya itu juga Bu Kadip sudah menyampaikan terkait dengan pembuatan video tersebut. Nah, 3 laporan yang kami sampaikan itu nanti mulai hari Senin ya kita akan share link terkait dengan laporan tersebut. Sehingga nanti KPU Kabupaten Kota silakan mengupload draft ya, draftnya di situ. Nanti KPU Provinsi juga bisa melakukan monitoring berdasarkan data tersebut. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa disampaikan paling lambat tanggal 30 Desember tahun 2025. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kalau masih ada hal-hal yang kurang dimengerti, itu kita bisa diskusikan. Tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya sudah mengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, dari paparan tadi, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau sudah cukup jelas? Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau masukan? Silakan. Atau Bapak Ibu, setelah disampaikan materi ini kan
Wah, mungkin ini menambah banyak beban ini kan. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, sebelum kita akhiri, nanti saya sebutkan satu persatu KPU Kabupaten Kota, ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan atau tidak? Pertama, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung cukup jelas atau ada yang mau disampaikan? Jelas, Pak Hasan, cukup, Pak. Oke, nanti ini se- sekarang yang sudah dikerjain apa? Sudah dikerjain. Jadi Laporan tahunan udah. Oke, baik. Ini Kabupaten Bandung langsung off kamera kan? Ini strategi untuk meminimalisir pertanyaan lebih lanjut. Oke, Bandung Barat, Apa? Bandung Barat, Tidak ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? cukup jelas, Pak. Kebetulan sekarang lagi rapat JTI, Pak. Lagi Oh ya, ngebahas JTI dia. Ya. oke siap. Kabupaten Bekasi, Udah langsung. Mau ditanyain juga. Enggak, sudah cukup Sudah cukup jelas, Pak. Pak. oke, baik. Bekasi. Kabupaten Bogor, Aman, Pak Hasan. Aman. aman ya. Kalau aman, apa yang sudah dikerjakan, Pak? Kita nih lagi fokus ke ZI ya. Oh, Kalau untuk yang SPIP, JDIH, alhamdulillah setiap belum. minggu kita melakukan inian pleno dan dibahas di pleno. Oke, baik Pak Kadip. Udah lewat. Oke, Kabupaten Ciamis, Itu enggak tadi kan nyalain, cuman harus ini ya, Zoom Paknya. Tuh. Baik, izin Ciamis. ya silakan Pak. Timbul tenggelam. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Yang pertama, minta penegasan saja yang terkait dengan laporan JDIH. ya, Pertama untuk yang bulan Desembernya. Kan tadi laporan tahunannya clear bahwa merujuk ke yang lalu, clear bahwa menunggu surat dari RI apakah ada perubahan atau tidak. Tapi Ya. merujuk ke kalender tahun lalu itu udah nampak. Yang belum berkenaan dengan laporan bulanan JDIH bulan Desembernya. Itu tertanggal berapa kami harus menyampaikan. Untuk diketahui draft laporan bulan Desember maupun laporan tahunannya kami sudah selesaikan penyusunannya. Yang kedua terkait dengan format laporan pembangunan zona integritas apakah ada? Tadi di di slide nampaknya tidak muncul. Siapa tahu memang ada formatnya, nanti kami akan rujuk dan ikuti. Terima kasih. Oke, baik Pak Kiai. Jadi kalau laporan tahunan udah nampak hilalnya ya. Nah, kalau untuk laporan bulanan, ya sebelumnya kita juga sudah menyampaikan ya, itu disampaikan kan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Nah, namun untuk Desember itu, kemarin kita sudah sampaikan bahwa itu disampaikan paling lambat tanggal 10 di Desember 2025. Nah, kalau misalkan masih ada yang belum menyampaikan, ya silakan segera dilaporkan. Tetapi nanti di laporan tahunan ya yang saat ini kita masih sedang menunggu suratnya, itu apa yang telah dilakukan itu semuanya tercover di situ. Jadi seperti itu Pak Kiai. Kalau untuk pembangunan zona integritas mungkin bisa ditampilkan di slide Mas.
yang format laporan. Next. Nah, ini Pak Kiai. Tadi kita udah tampilkan juga. Ya, ini format laporan hasil pembangunan zona integritas. Kalau untuk LKE, next Mas. Nah, itu bisa diklik di link tersebut. Ini juga tercantum di dalam surat 3734 kalau untuk sekretariat dan 1776 kalau surat dari Ketua KPU RI. Mungkin itu Pak Kiai ada tanggapan? Baik, terima kasih banyak informasinya. Kebetulan tadi PTT yang ini belum muncul, tadi saya belum lihat ya. Makasih Oh, yang banyak. ini. Makasih. Oke, siap. Ya. Mohon Ini di-share. nanti bahannya nanti kita share. Siap. Kemudian Cianjur, Cianjur Iya Pak, mohon izin apakah suaranya terdengar? sangat jelas. Terima kasih Pak. Untuk Cianjur progresnya laporan tahunan JDIH sudah disusun. Kemudian untuk yang laporan Desembernya telah disusun juga. Untuk SPIP masih dalam proses. Dan untuk zona integritas kita sedang progres di pengisian lembar LKE-nya Pak. Lembar kerja evaluasinya. Oke, ya. Baik. Kemudian Kabupaten Cirebon, Hadir Pak, izin Pak. ya silakan. Ya, yang terhormat Bu Kabak, Pak Kasubag, serta rekan-rekan Kasubag dan Pak Kadif. Untuk Kabupaten Cirebon, sejauh ini progresnya adalah hampir sama dengan tadi Cianjur ya. Sudah mulai mengisi LKE ZI, kemudian laporan SPIP juga nanti kita bisa menyesuaikan. Kemudian ada pertanyaan Pak untuk kuesioner apa itu integritas ya Pak, survei zona integritas ya Pak. Ya, Itu survei penilaian. penilaian ya. Itu harus 3 kali dalam setahun ya Pak ya. Ya, Oh, minimal. minimal. Misalkan kurang dari 3 gimana Pak? Apa? Misalkan surveinya cuma kurang dari 3 gitu. Nggak bisa ya? Iya, kalau di surat kan minimal. Iya, minimal ya. Baik. Jadi artinya ada yang penilaian yang harus di ini nih. Jadi misalkan eh, kalau minimal 3 kali, berarti dalam 1 tahun itu kan Ya. 4 bulan sekali kan idealnya Ya. kan. Ya. Cuma karena ada misalkan sekarang baru 2 kali, berarti kan Ya. kurang 1 nih. Ya. Nah, berarti di bulan ini harus ada yang digenjot. Baik. Nah, itu bagian dari laporan ZI ya Pak ya? Iya, laporan Bagian dari Z. laporan ZI. Ya. Baik. Nanti Untuk bisa di apa? Surat yang ya. 1776 kemudian 3734 juga bisa di Ya. apa? Baca kembali. Baik, Kalau Pak. nggak salah juga sebelumnya itu ada surat terkait itu. Ya. Kemudian satu lagi Pak, untuk LKE yang sudah terisi itu diunggah atau gimana Pak? Excelnya? Ya, nanti kan kami buatkan Google Drive ya. Jadi nanti diupload aja situ. Oh gitu. Jadi nanti kan bisa tetap sambil ngisi. Ya, ya. Ya kan? Jadi nanti ngisinya dari situ semua. Kalau laporan ZI itu yang Pak Kasubag share tadi tampilkan itu kan kerangkanya Pak ya? Iya, kerangkanya itu. Kalau Format. sekali sama isinya Pak. Biar kita menyesuaikan. Kalau isinya kan beda-beda tiap satker kan. Barangkali Pak. Nah. Saya kira cukup Pak, dari Cirebon Ya, cukup. oke. Terima kasih. Oke, Mas. Oke, Garut. Kabupaten Garut. Siap Pak. Ya. Kita melaporkan progres Pak. Yang SPIP sudah beres. Terus yang JDIH, yang Desember belum kita laporkan Pak. Tetapi kita siapkan sama laporan yang tahunannya.
Kemudian yang JTI on proses pengisian lembar kerjanya itu. Oke, baik. Itu, Itu Pak. yang apa yang belum kan? Segera aja itu diselesaikan. Siap, siap. Nah. Oke, Indramayu. Ya, untuk Indramayu, laporan tahunan dan bulanannya sudah dikerjakan. Terus untuk laporan zona integritasnya juga lagi diproses, sama yang laporan SPIP-nya juga dalam proses, Pak. Untuk videonya juga udah kami buat, tinggal dipublikasikan aja. Ini proses pekerjaan apa dalam proses pemikiran? Oh, sudah dikerjakan, Pak. Oh, pekerjaan. Sudah dikerjakan Pak Kasubag. Oke, Kabupaten Karawang. Karawang. Ini di Zoom ada nih. Oke, Pak Kesubag. Mohon izin Pak Kasubag dan Ibu Kabak karena Pak Kasubag lagi ke toilet. Untuk Kabupaten Karawang, 3 pelaporan SPIP, JDIH dan zona integritas, utamanya untuk zona integritas sedang dikerjakan. Berikut dengan bukti dukungnya yang masih, memang ada beberapa yang harus di cross-check ulang, utamanya beberapa subbab terkait juga. Demikian. Oke, baik. Kuningan. Suaranya nggak sampai Bandung. Nah, pakai speaker, Pak Oban. Itu lagi nonton apa itu? Hah? Oke, kita lewati dulu Kuningan ya sambil nunggu apa suara. Oh, udah. Nah. Oh, ini gara-gara speaker nih. Iya Pak, diulang untuk Kuningan, JDIH bulanan dan tahunan sudah disusun. Nah, kalau SPIP bulanan kita kan udah beres yang November. Cuman kalau yang tahunan itu SPIP sama ZI itu masih tahap pengisian LKE-nya lembar kerjanya, Pak. Gitu. Oke. Artinya masih apa dalam proses pekerjaan ya? Iya, Pak. Oke. Sip, nggak apa-apa. Iya. Oke, Majalengka. Baik, Pak. Untuk laporan bulanan dan tahunan JDIH itu yang bulanan sudah disusun juga, sudah dikumpulkan juga. Kalau yang laporan tahunan juga sudah kami susun dan bahkan di bulan November berdasarkan laporan dari operator itu sudah diminta draftnya di grup operator JDIH. Kami sudah kirimkan juga draftnya di link Google Drive kalau nggak salah yang bisa sama Pak Topan. Sekarang kami tinggal menunggu untuk laporan tahunan JDIH nanti di formatnya seperti apa dan dikirimkan kemana. Tapi sementara kami masih menggunakan format yang di surat KPU RI tahun 2024. Kalau untuk laporan semester 2 SPIP, kami juga sedang menyusun karena tinggal menunggu nanti data dukung yang di bulan Desember tahun 2025 ini untuk laporan SPIP. Kemudian kalau untuk laporan hasil pembangunan zona integritas, kami masih proses pengisian LKEZI-nya juga dan baru hari Senin kemarin juga kami mensosialisasikan kepada para pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka terkait pembangunan zona integritas. Karena data dukung yang kami perlukan juga melibatkan subag yang lain. Kemudian juga untuk hasil surveinya juga masih kami susun untuk laporan hasil surveinya. Itu begitu Pak untuk Majalengka. Oke, baik.
Mm-mm. Pangandaran, Izin melaporkan Ibu Kabak dan Pak Kasubag untuk Pangandaran laporan JDIH-nya untuk bulanan sedang disusun untuk bulan Desember, sedangkan untuk yang tahunan sama seperti kabupaten lain sudah disampaikan draftnya ke Bapak Topan di beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk laporan SPP semester 2 sedang dalam tahap draft dan penambahan bukti-bukti dukung dalam lembar kriterianya. Begitu juga dengan laporan JP. Untuk survei yang sudah kami lakukan masih ada kurang 1 kali lagi. Kemudian bukti dukungnya 3. Cukup. Makasih. dalam proses ya. Ya. Oke, Purwakarta, Purwakarta hadir. Hadir Pak. Kalau dari Purwakarta untuk laporan SPIP, JDIH yang bulanan maupun tahunan sudah disusun, hanya tinggal menunggu surat saja ya untuk menyesuaikan, terutama yang laporan tahunan. Terus kemudian kalau untuk SPIP juga sudah disusun, berikut dengan SPIP yang semesteran ya, semesteran juga sudah disusun. Terus untuk ZI kita sedang menyusun laporan survei, juga sedang berproses untuk finalisasi video Pak Hasan. Oke. Nah, yang mungkin yang mau kita tanyakan nanti kalau sudah itu per tanggal berapa dikirimkan dan kemana gitu. Karena sampai sekarang belum tahu ya linknya nanti dikirim kemana. Kalau yang untuk laporan ZI. Jangan. Oh, Kan ya? oh ya. Dikirim. Oke. Aja, Pak. Terima kasih. Baik, yang untuk link itu tadi kami sudah infokan. Nanti hari Senin kami kirimkan ya. Jadi untuk laporan tahunan JDIH. Nah, tapi nanti yang di-upload itu draftnya ya dalam bentuk Word ya. Kan Oh, belum yang ya. ZI. Kalau untuk SPIP juga seperti itu, nanti yang di-upload adalah draftnya. Nah, kemudian untuk pembangunan zona integritas, draftnya juga dalam bentuk Word, sama itu Excel itunya, LKE video, ya kan? Nah, nanti kan ada survei juga tuh, nanti kami akan apa? Kalau untuk survei nanti teknisnya bagaimana, nanti kami akan sampaikan lagi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Udah cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Oke. Subang? Kabupaten Subang? Ya, Pak San. Ya. Ini ramai banget ini. Gimana untuk Kabupaten Subang? Update. Laporan JDIH, JI sama SPIP sedang dikerjakan. Target kita akhir Desember selesai sih, Pak San. Oke. Artinya nanti ketika diminta udah siap kan? Insya Allah, Pak San. Ya. Sama satu catatan juga buat Kabupaten Subang. Jadi untuk kartu kendali SPIP bulan November itu belum semuanya disampaikan. Oh ya, siap. Nanti disampaikan ke teman-teman sekretariat, Pak San. Oke, siap. Kemudian Kabupaten Sukabumi. Ya, izin melaporkan
terkait dengan laporan JDIH bulanan dan tahunan sudah selesai. Kebetulan tadi sebelum dimulai Zoom kita sudah upload, tapi karena berdasarkan hasil pembahasan tadi, sepertinya yang laporan tahunan akan direvisi ya Pak Hasan ya. Jadi nanti mungkin eh, seperti tadi disampaikan oleh Pak Hasan bahwa nanti akan ada di share apa link nanti mungkin akan kami upload draftnya terlebih dahulu di sana nanti. Kemudian yang kedua untuk laporan ZI, pengisian LKE dan laporan ZI sudah selesai, termasuk juga video eh, juga sudah selesai dan sudah publis. Yang kemudian yang ketiga laporan SPIP progresnya sudah sedang dikerjakan baru 75%. Mungkin eh, mudah-mudahan minggu depan bisa diselesaikan. Mungkin untuk ada yang ditanyakan sedikit Pak Hasan terkait dengan Oh, tadi pemaparan. mangga banyak juga nggak apa-apa, Bu. Yang pertama itu narasi tadi ya disampaikan harus ada narasi kegiatan ya di Ya, apa itu. Nah, itu sepertinya kita belum ada narasi ya. Jadi mungkin nanti akan kita revisi laporannya. Eh, yang kedua, yang terkait ZI, kan ada 3 survei ya. Ada survei persepsi anti korupsi, ada survei layanan masyarakat, dan survei kepuasan masyarakat. Nah, eh, apakah semua ini harus masing-masing 3 kali survei atau gimana? Soalnya kita kalau yang untuk persepsi anti korupsi yang diampu oleh Divisi Hukum itu memang sudah dilaksanakan 3 kali, namun survei kepuasan masyarakat baru 2 kali. Nah, apakah ini memang harus semuanya 3 kali atau bisa diwakilkan saja nih dengan survei persepsi anti korupsi dan survei layanan masyarakatnya? Mungkin itu Pak Hasan, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang untuk apa laporan tahunan JDH nanti itu Bu nunggu surat resmi ya terkait Ya, itunya. ya. Tapi nanti untuk draft formatnya itu nanti hari Senin itu sudah bisa diupload dalam bentuk Word ya. Baik, baik. Karena yang diupload adalah draft, artinya kan masih bisa dilakukan penyempurnaan ya sambil kita menunggu surat resminya nanti format resminya seperti apa. Nah, Baik. kemudian soal survei ya, soal survei itu ya itu 3 kali Bu. Kan itu kan nanti ada hitung-hitungan itunya juga indeks. Ya, berarti kita masih ada PR 1 kali survei lagi untuk SKM. Ya, survei kalau kepuasan. video udah Video video sudah upload juga di YouTube dan medsos. di medsos Ah, juga sudah upload. ya, jadi yang perlu juga diperhatikan bahwa kalau di surat itu disebutkan, jadi kita tidak hanya membuat video, tetapi itu harus dipublikasikan. Publis, ya. Ya, Siap, sudah siap. oke baik. Ya, mungkin gitu. Turun Pak Hasan, buka Ya, bak. sama-sama Bu. Kabupaten Sumedang. Izin Pak Hasan, buka bag izin Pak Kasubag Sumedang untuk laporan. Ini udah nggak diangkut ini. Halo, halo, Udah nggak diangkut lagi. ada nggak? Ada. Iya, nggak. Sekarang nggak diangkat sekarang di ruangan. Izin untuk Sumedang untuk laporan sebetulnya kita sudah beres semuanya kecuali yang JI semester 2 itu kita tinggal bikin videonya saja. Kalau untuk laporannya udah kita kerjakan. Paling menunggu format lanjutan yang dari provinsi yang akan disampaikan biar kita bisa sesuaikan gitu. Oke, Begitu siap. ya. Yang semester satunya juga disampaikan juga Pak Hasan. Yang mana? Yang JAT 1, Yang mana? JATI ZI kan ini ya. tahunan. Yang semester Kita itu cuma SPIP, 2 kali melaksanakan. yang Oh, laporan semester itu SPIP. ya. Malah kita bikin 2 kali, Jet. Yang mana? Kalau zona integritas, yang zona integritas, Kalau zona integritas kan itu laporan tahunan, Pak. kita kan bikin yang zona integritas itu di Di mana?
Ya, di awal sama di akhir kita bikin surveinya. Oh, survei. Kalau survei kan minimal 3 kali kan, Ya, ya kan? ya kita baru 2 kali, Pak. Nah, makanya ditambah lagi 1 kali. Untuk tahun ini kayaknya udah nggak Apa? bisa ya karena memang survei yang kedua juga akhirnya di tanggal besok tanggal 20 Baru mau. setelah tanggal 20. Baru Iya. 1 kali survei Yang berarti. pertama kemarin di bulan yang pertama kemarin di bulan April, Terus kedua, di bulan Desember. tanggal Tanggalnya paling terakhir itu besok tanggal 20. Ya. berarti baru satu Jadi kali besok survei. itu sekarang Ya. baru ada 69 dua kali Pak, Kan terakhir kan 20 ya. 2 kali survei. Kan bisa lagi Ya, tuh. yang Apa? terakhir 20 itu di survei kedua, survei kedua. Survei Ya. yang pertama terkait bebas korupsi sama yang publik, informasi publik juga di bulan April 1 kali 1 kali. Yang di akhir sekarang 1 kali 1 kali. Ya Dan itu apa? untuk laporan surveinya untuk di Gimana caranya? ya Gimana caranya surat yang 1776 dengan apa? 3734 itu bisa dipenuhi, Kang? ya 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 Ya, itu siap siap. dibahas lagi. Karena memang un- karena dulu untuk Sumedang itu kan masuk ke percontohan jet zona integritas juga di tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi kita sebetulnya udah berjalan, Pak. Halo? Ya, ya itu kan tahun Ini sinyalnya jelek di 2022 kan? Nah, ini kan ya yang tahun 2025. sekarang juga kita udah Artinya kan kalau yang sudah 2025 kita udah dua. ya, itu kan maksudnya 2022 kan sebagai pilot project ya Ya, untuk betul. pembangunan itu pembangunan zona integritas kan? Betul. Nah, artinya kalau sudah menjadi pilot project, artinya apa yang telah menjadi persyaratan-persyaratan untuk itu kan harusnya kan lebih bisa memenuhi kan? Betul. Nah, karena sudah selangkah lebih maju seperti Ya itu. kalau udah persyaratannya udah semuanya, cuman yang videonya saja itu belum. Nah, itu dilengkapi video, ya kan? Ya kemarin berkoordinasi dengan Divisi Sodikli karena memang ini sekalian untuk sosialisasi juga terkait pembuatan video zona integritas. Kita tinggal menunggu hasilnya saja. Ya, yang penting Mudah-mudahan di hasilnya, minggu depan beres. jangan tahun 2026 baru ada hasilnya kan? Ya, Gitu nanti ya begitulah monitor Kak. aja. Karena waktu Apa? monitor aja paling nanti koordinasi karena kan koordinasi aja karena memang kondisi saat itu kan saya nggak di bagian hukum Nah, waktu baru dihukum pilot nanti. project itu Nah, karena ya LPK-nya kan belum ya nanti apa minta tapi tolong yang surat secara 1776. Nanti minta tolong yang surat 1776 dengan 3734 itu ditelaah lagi dan dibahas di internalnya ya. Kira-kira yang belum terpenuhi yang mana ya. Seperti itu. Ini kan masih ada siap siap waktu nih beberapa siap hari siap kan. udah ini FGD udah ya ya tinggal itu aja sih tinggal video aja kita FGD-nya sudah semuanya sudah gitu untuk lihat satu untuk JDIH sudah untuk SPP juga sudah mungkin kita tinggal menunggu link Buat dari tahun provinsi baru. Tinggal nunggu tahun saja baru. kalau nanti ada format baru ya kita sesuaikan karena ada yang masih draft juga. Oke, Kang.
udah terbentuk laporan tapi masih sesuai yang tahun kemarin 2024. Oke, Iya. cukup ya. Terima kasih Pak Subag. Yuk, Ya. oke Kang. Ya cukup. Nanti Japri aja kalau ada apa-apa mah. Oke, Ya, makasih. ya sama-sama. Oke, Kabupaten Tasik. Ya Pak. Terima kasih Pak Hasan atas kesempatannya Pak. Ya, ini lagi di pabrik atau di mana? Ini suaranya agak Ini member baru, Kecil. bukan Pak Hasan, aman. Suaranya terdengar Pak Hasan? dengar, cuma ada kayak bising gitu, kayak di pabrik. Aquarium. Oh, lagi hujan kebetulan di sini Pak Hasan. Oh, keras banget berarti kan? Iya. Untuk laporan-laporan Kabupaten Tasik sedang dalam pengerjaan. Namun untuk mau izin bertanya Pak, untuk video ZI yang 10 menit itu, hal-hal apa saja Pak yang perlu dimuat dalam video ZI 10 menit? Dan apakah ada waktu untuk deadline uploadnya gitu Pak? Terima kasih Pak. Kenapa enggak? Sama aja. Dilaporin. Oh, oke. Udah baca surat 3734 sama 1776 belum? Suratnya 374. 374. Nah, Sama berapa Pak? surat jadi pertama surat Ketua KPU RI nomor 1776 bla bla tahun 2025. Yang kedua, surat Sekretaris Jenderal KPU RI nomor 3734 2000 bla bla 2025. Nah, langkah-langkah strategisnya ada di situ, ya. Kemudian apalagi yang bisa jadi referensi? Nah, nanti bisa referensinya itu kan ada tuh video pembangunan zona integritas dari KPU RI. Jadi intinya adalah terkait dengan reformasi pelayanan publik yang kita lakukan. Ya. Ya, baik Pak. Mulanya kalau baru mau buat sekarang, ya ini udah hampir di akhir, di garis finish. Kalau untuk penandatanganan ZI pencanangan kemarin sudah sih Pak, tinggal pembuatan videonya. Ya, biasanya kan video kan udah beberapa waktu lalu kan itu udah dibuat. Iya, udah ada sih videonya, tinggal dibuat, disatukan begitu Pak, dalam waktu 10 menit itu. Jadi nanti kan bisa tuh layanan-layanan publik apa yang ada kan? Ya. Kemudian sarana prasarananya apa aja, prosedurnya seperti apa, itu. Dan ada komitmen bersama bahwa tidak ada pungutan misalkan, ya kan? Jadi intinya melayani dengan sepenuh hati. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Pak Hasan. Ya ini deras banget hujannya. Oke, Kota Bandung. Siap. Mana Kota Bandung? Ya. Ya, Pak Subag. Ya, silakan. Baik, untuk laporan tahunan JDIH, draftnya sudah untuk draft laporan tahunan sudah di-upload di link Pak Kasubag. Kemudian untuk ZI LKE sudah 80%, mudah-mudahan sebelum Natal bisa kita upload. Untuk laporan survei juga sedang proses. Mudah-mudahan juga sebelum Natal bisa kita upload, tinggal video sedang proses edit Pak Kasubag. Kemudian untuk SPIP deadline-nya kan 31 Januari kalau nggak salah ya Pak Kasubag. Ya, 31 Januari. Masih cukup lama lah untuk SPP. Mungkin itu untuk Kota Bandung, Pak Kasubag. Terima kasih. Oke, baik. Berarti target Pak Kasubag kan sebelum Natal beres. Supaya pas Natal dan setelahnya kan bisa dengan tenang kan?
Betul. Untuk ZI. Oke, tapi yang untuk SPIP, jadi meskipun batas waktunya 31 Januari ya, tetapi Siap. itu udah harus mulai dipersiapkan dari sekarang. Siap. Dan kita pahami juga sebenarnya terkadang kan potensi ini keluarnya menjelang deadline. Nah, tetapi karena ini kan kita udah agak longgar kan, udah nggak kayak pada saat kita melaksanakan tahapan. Jadi ketika ada waktu itu kita mulai persiapkan. Ya meskipun waktunya masih agak lama juga seperti itu. Ya. Oke, masih ada yang mau disampaikan? Ya, cukup Pak Kasubag. Oke. Berikutnya Kota Banjar. Wah, ini ramai banget ini. Izin Pak Kasubag. Ya. Untuk laporan JDIH sudah diproses, Pak? Proses pemikiran apa pekerjaan? Pekerjaan, Pak. Oh, pekerjaan. Terus? Bu Kabak dan Pak Kasubag, untuk laporan penyelenggaraan SPIP semester 2 itu sedang diproses drafting, Pak. Untuk JTI, izin Bu Kabag, Pak Kasubag, untuk JTI 50%, insya Allah akhir tahun selesai bisa upload. Untuk video masih mencari dulu ini ide dan talent yang agak sedikit gimana gitu. Oke, akhir tahun ini kan ini perlu ini juga, akhir tahun kan 31 Desember kan? Setelah Natal. Nah, akhir tahun itu 31 Desember kalau kita berbicara paling akhir tahun. Nah, berdasarkan surat laporan ZI itu 30 Desember. Ya. Berarti sebelum itu harus dijamin upload, sudah upload untuk JTI. Oke, siap. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, bentar. Oke, baik Kang. Kota Bekasi. Izin Kota Pak. Bekasi. Ya, Ya, gimana Kota Bekasi? terdengar suara saya ya? Sangat jelas. Ya, baik. Melaporkan terkait SPIP, yaitu bulan November sudah kami lakukan penguploadan. Ini tinggal yang semester 2 masih dalam proses. Nah, sedangkan untuk terkait JDIH itu sudah disusun, kami masih menunggu format baru yang mungkin akan disampaikan dalam beberapa hari ini. Nah, untuk yang zona integritas masih dalam proses, Pak Hasan, kami masih berusaha untuk mencoba membuat video ini, Pak Hasan. Mungkin itu Pak Hasan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Berarti target Pak Kasubag sebelum Natal ya? Insya Allah, Pak. Ya, karena ini kan saya lihat bajunya sama dengan Pak Kasubag Kota Bandung. Iya, Pak. Oke, baik. Kota Bogor. Ya, Hasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Kadip, Bu Kabak, dan Pak Kasubag, serta teman-teman divisi hukum. Izin melaporkan Pak Kasubag untuk zona integritas, kita sudah melaksanakan ikrar dan komitmen bersama tanggal 11 November kemarin ya. Sudah selesai. Kemudian untuk survei, kita sudah melaksanakan survei persepsi anti korupsi dan kualitas pelayanan data sudah kita tarik, sedang kita proses dan sedang penyusunan laporan itu Pak Kasubag.
Kemudian untuk lembar kerja evaluasi masih kita isi juga ya terkait eviden-eviden yang sudah kita susun. Selain itu untuk media sosialisasi ZI juga sedang kita susun. Video sudah diambil, footage sedang disatukan ya videonya oleh TAP, dan beberapa media sosialisasi terkait WBK KPU Kota Bogor menuju WBK BBM sudah kita sudah kita setting, tinggal dicetak. Kemudian untuk laporan JDIH bulanan, semester dan tahunan sudah 99,9% ya, dalam artian ya sudah mau selesai, sudah rilis lah ya. Sudah mau dirilis, tinggal kita nunggu kalau apabila ada format yang baru nanti paling kami akan menyesuaikan ya kalau ada format yang baru. Sementara ini kita masih mengikuti seperti yang lama, yang semester yang terakhir. Kemudian untuk SPIP melaporkan juga Pak Kasubag dan Bu Kabag untuk bulan November sudah selesai 100% ya. Kita tinggal menunggu yang Desember ini, nanti mungkin di Januari sudah akan kita laporkan, dan laporan tahunan SPIP-nya juga dalam proses penyusunan. Mudah-mudahan nanti 31 Januari juga udah selesai ya untuk laporan SPIP. Demikian Pak Kasubag. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Ya, Pak Dion. Nama akunnya Pak Cahyo. Oke, berikutnya Kota Cimahi. Ya, Mas Hasan, kedengaran Mas Hasan? Sangat jelas, Bu. Ya, ini lagi sakit Mas Hasan, jadi Oh ya, semoga cepat sehat kembali, Bu. Kalau untuk laporan bulanan dan tahunan sudah masuk ya Mas Hasan ya, kalau buat yang Cimahi. Ya. SPIP juga ini kemarin ada kendala di peralatan, di perlengkapannya, jadi kita tersendat untuk yang ZI, untuk videonya. Mudah-mudahan bisa cepat ada solusinya untuk perlengkapannya, karena hampir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perlengkapan perkameraan ini agak lumayan terhambat di Kota Cimahi. Mudah-mudahan minggu ini sudah ada progresnya. Kemudian kalau yang laporan tahunan SPIP kita nunggu format aja ya Mas Hasan ya? Laporan yang menunggu laporan SPIP tahunan. Yang mana? Yang tahunan. Kalau di 855 kan laporan semesteran, Bu. Iya, maksudnya semester yang 1 dan semester 2. Ya, yang semester 2. Kalau Ya. yang semester 1 kan udah ya. Kalau Yang semester formatnya 2 juga itu ada di itu. Formatnya ada ada di semua. keputusan 855. Iya, di keputusan 855. Ya udah. Kalau mungkin yang menunggu format fix itu yang JDIH untuk laporan tahunan. Oh, kita malah udah kirim. Tapi berarti itu aja kali ya, tinggal diganti aja kalau berubah ya. Ya, yang dikirim laporan bulanan apa tahunan? Yang bulanan sudah. Yang tahunan juga tadi kita coba-coba aja, kalau salah ya nanti ganti aja. Ya udah. Gitu aja Oke. Mas Hasan mungkin. Ya. Gimana Bu, masih ada yang mau disampaikan? Kalau untuk survei itu harus semuanya dilakukan ya Mas Hasan ya? Iya Bu, minimal. Ya udah. Ya. Ya gitu aja Mas Hasan. Ya. Oke Bu, ya. Yo. Kalau soal kamera, ya saya pikir kamera itu HP Devina bagus itu Bu. Justru itu HP Devinanya udah hampir semua kegiatan divisi numpuk di HP dia, kasihan. Jadi errornya luar biasa. Mohon arahan. Jadi errornya hampir semua divisi di Devina semua, jadi aduh. Kemarin Ya, saya itu lihat juga Devina itu pegang 3 HP. itu HP semuanya diambil, tetap aja jebol Mas Hasan. Karena proses mengedit itu lumayan luar biasa ya. Oke. Apalagi durasinya 10 menit. Aduh, yang 3 menit aja kita udah kelabakan. Oh. Ya. Ya, semoga tahun 2026 lebih baik lah untuk KPU Kota Cimahi. Oke, cukup ya, Bu? Ya. Baik, berikutnya Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin melaporkan Ibu Kabag, Pak Kasubag. Untuk Kota Cirebon, pertama terkait dengan SPIP untuk bulan November sudah selesai di-upload. Terus yang untuk SPIP yang semester 2 masih dalam proses. Mudah-mudahan awal Januari lah sudah bisa dikirim laporannya. Berikutnya terkait laporan JETI, masih dalam proses juga. Ada sedikit ada kendala di pengisian LKE karena kan berhubung ini melibatkan subbagian yang lain, jadi ada data-data yang memang belum di share oleh subbagian yang bersangkutan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa selesai. Terus untuk yang JDIH tahunan itu juga masih dalam proses, sambil nanti kita menunggu surat dari KPU RI. Barangkali itu sementara yang bisa dilaporkan, Pak Kasubag. Oke, baik. Oke, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Depok. Siap, Pak Hasan? Ya, mangga. Terdengar suara saya, Pak Hasan? Terdengar dari Depok sampai Bandung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bu Kabak dan yang terhormat Pak Kasubag dan juga beserta jajarannya. Izin melaporkan dari KPU Kota Depok untuk SPIP untuk bulan November sudah upload. Untuk laporannya tinggal nunggu format yang dari provinsi, mungkin ya nanti akan diberikan hari Senin ya Pak. Terus untuk video zona integritas kebetulan Depok sudah selesai, tinggal persetujuan dari komisioner belum ditunjukkan Pak. Terus untuk LKE-nya sedang proses, yang lainnya masih proses Pak. Kalau SPIP kan formatnya sudah jelas ya. Enggak, yang laporan tahunannya Pak. Laporan tahunan SPIP. Ya. Di keputusan 855 kan laporan semester 1 dan semester 2. Ya. Yang JDIH mungkin? JDIH juga sudah proses Pak. Oke. Demikian yang dilaporkan dari Depok Pak. Oke. Baik, terima kasih atas laporan dari Depok. Ini kayaknya di warteg ya? Lagi makan Pak. Oh. Oke, baik. Makasih Pak. Ya. Kota Sukabumi. Kota Sukabumi. Itu masih Hadir. siap Bu Kadip. Hadir, Pak Hasan. Ya Bu. Ada suara tak ada gambar. Ntar coba ya. Ah. Ada background tapi nggak ada gambar. Bu Kadip. Oh itu. Gambarnya di sana, suaranya di sini. Hah? Kalau untuk laporan, Pak Hasan, Ya, gimana Bu? teman-teman yang staff ini kan beda ini beda akun Zoom-nya. Ya. Kalau di grup ini informasinya. Kalau laporan JI itu kita lagi proses pengisian LKE sama melengkapi bukti dukung. Laporan tahunan SPIP, proses pengerjaan, lalu untuk JDIH kan untuk bulanan udah dikirim. Yang tahunan itu draftnya juga sudah kita kirim ke link ya. Terus video JTI itu lagi proses editing. Editornya siapa Bu? Editornya Eki.
Kirain Bu Kadip editor. Oh, saya sutradara, produser. Pak Hasan, ini kenapa kita tidak ada award? Apaan? Kita tidak ada award ini. Award tahunan biasanya Provinsi Jabar membuat award, ini sepi award. Nanti diinfokan lebih lanjut. Siap, mengundang kami Ini semua ya, dibiayai sama provinsi. ini udah sangat pede apa gimana? Biar biar menyemangati kami semua, Pak Oh, iya. Hasan ini. Oke, gitu Bu Kadip. Siap, ditunggu undangannya. Terima kasih, Pak Ya, Hasan, Bu Sofi. oke, siap. Kota Tasik. Izin melaporkan, Pak. Terkait laporan JDA bulanan sudah. Terus terkait yang tahunan, draftnya sudah disiapkan. Nunggu nanti format dari provinsi. Terkait yang JTI masih berproses pengisian LKE, Pak. Gitu. SPIP semester masih nunggu, lagi berproses. Nunggu yang Desember mungkin, Pak. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Cukup, Pak. Oke. Baik, karena semuanya sudah menyampaikan terkait dengan update ya, atau progres terkait dengan laporan tahunan di bidang hukum tahun 2025. Tadi ada 3 hal soal JDIH, kemudian SPIP, dan pembangunan zona integritas. Kalau kita mendengarkan tadi update laporan, alhamdulillah ya, artinya ini semuanya sudah sangat siap, Bu. Jadi tinggal menunggu waktu aja. Nah, jadi kalau misalkan hari ini surat KPU Provinsi terbit, besok minta laporannya, saya yakin dan percaya semuanya sudah bisa untuk segera menyampaikan laporan. Ini berdasarkan laporan yang tadi kita terima. Nah, sehingga nantinya ketika surat begitu terbit, jadi nggak ada lagi argumentasi bahwa oh ini kami baru ini kan waktunya. Kalau tadi laporannya semuanya sudah sangat siap. Jangan kayak tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya ada yang kita sampai tunggu karena pelaporan JDH itu terakhir tanggal 29 Desember. Waktu itu kita juga sedang mengurus PHPU waktu itu. Nah, dalam perjalanan itu kita tunggu dulu di rumah makan sampai dia kirim itu. Jadi di 2025 ini itu kita semuanya sudah siap dan kami pastikan bahwa nanti terkait JDIH kalau misalkan deadline-nya tanggal 29 Desember oleh surat KPU RI, nah nanti KPU Provinsi bisa meminta 2 hari sebelum itu. Karena kami provinsi juga harus menghimpun ya laporan-laporan yang ada dari KPU Kabupaten Kota. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Kadip. Kami mohon bantuan pengawalannya terkait dengan laporan-laporan yang nantinya kita sampaikan. Kepada Bapak Ibu Kasubag, ya kami mohon bantuan kerjasamanya ya untuk menghadirkan pelaporan-pelaporan yang sesuai dengan format dan dapat menggambarkan apa yang kita lakukan dan laporan itu dapat dipertanggungjawabkan dan bisa juga menjadi catatan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Pada tim hukum semuanya juga ya kami mohon bantuannya. Jadi saling kerja sama. Ini kami juga kenapa menghadirkan semua CPNS ya di tiap acara MH supaya apa yang menjadi tugas dari divisi hukum dan pengawasan itu kawan-kawan CPNS bisa mengetahui. Kalau misalkan kita bahas aturannya, ya itu sangat banyak. Tetapi yang paling berkesan itu ketika misalkan itu langsung aplikatif.
Dan teman-teman juga tidak menutup kemungkinan, misalkan yang sekarang di subbagian bukan hukum misalkan, tidak selamanya juga di situ. Ya, suatu saat juga mungkin nanti ada yang akan masuk di subbagian hukum, dan karir kedepannya juga teman-teman juga bisa menjadi kasubag di subbagian hukum. Nah, sehingga ketika membidangi hukum, yaitu tidak butuh waktu lama untuk melakukan penyesuaian, karena teman-teman sudah punya pengetahuan dasar terkait dengan apa yang menjadi tugas dari divisi hukum dan pengawasan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebelum kita mengakhiri Zoom pada kesempatan ini. Kami mohon perkenan kepada Bu Kabak untuk memberikan sambutan sekaligus menutup, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak Ibu semuanya atas waktu yang telah diluangkan untuk hadir pada MH seri 14. Dan insya Allah nanti mungkin kita akan melakukan satu kali lagi pertemuan untuk di tahun 2025 ini. Ya, nanti kita akan review terkait dengan progres laporan yang telah disampaikan nantinya di Google Drive. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubag. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh KPU Kabupaten Kota ya. Tadi berdasarkan follow up dan laporan dari masing-masing satuan kerja, semuanya sedang berproses, bahkan ada yang sudah selesai, ada yang juga 99,9% gitu ya. Nah, kami berharap gitu ya, dalam forum kali ini kami melihat gitu ya komitmen Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat gitu ya menghadirkan laporan JDIH, SPIP dan ZI yang berkualitas dan mencerminkan gitu ya kerja-kerja dan inovasi di setiap satuan kerja. Dalam forum ini juga kami tidak lupa memohon kepada seluruh ketua divisi hukum dan pengawasan untuk dapat memantau ya dan memotivasi begitu ya Bapak dan Ibu Kadifkum, para Kasubag dan timnya untuk dapat menyelesaikan gitu ya laporan-laporan ini dan juga secara bersama-sama gitu ya, karena memang terutama untuk SPIP dan ZI walaupun memang yang mengerjakan itu adalah subbag hukum, tapi isinya itu adalah lintas subbagian. Jadi kita perlu sama-sama bersinergi begitu, para pimpinan juga dapat mewadahi apa hal-hal yang mungkin subbag hukum tidak dapatkan secara sempurna melalui forum-forum rapat koordinasi atau rapat pleno yang dilaksanakan setiap minggu oleh masing-masing satuan kerja. Hal-hal yang belum sempurna di dalam pendokumentasian dan pelaporan tersebut dapat di follow up gitu. Nah, kami juga minta kepada para kasubag teknis dan hukum gitu untuk dapat mendistribusikan dan membagi beban kerja. Jangan sampai nanti ada hanya ditugaskan satu staf misalnya jadi burnout gitu, karena laporan ini sungguh-sungguh membutuhkan konsentrasi, detail, dan kemudian kerjasama antar subbagian lainnya. Jadi ada pembagian distribusi kerja yang berimbang yang di-manage langsung oleh Kasubag, teknis, dan hukum. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mengingat penyusunan laporan ini waktunya sangat terbatas, maka dalam forum ini kami mengingatkan kembali untuk bersinergi ya, baik di dalam dalam satu subbagian, baik Kasubag dan stafnya, dan kemudian antar Kasubag di bawah, tentu saja di bawah kepemimpinan sekretaris dan pengawasan dari ketua divisi dan komisioner lainnya. Akhir kata, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan program membahas hukum seri ke-14 dengan tema pembahasan penyusunan laporan akhir tahun dengan resmi ditutup. Terima kasih atas partisipasi dan semangat Bapak dan Ibu, jaga kesehatan dan tetap jaga integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Kadif, Kasubag, semua tim hukum, hatur nuhun atas perkenan kehadirannya. Selamat
beraktivitas, selamat weekend.